Pemirsa, pesohor Lucinta Luna akhirnya dipindah dari sel tahanan Polda ke rutan Pondok Bambu. Kepindahan Lucinta diduga karena beredarnya sejumlah foto-foto Lucinta di tahanan Polda. Namun menurut Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, Kompol Diego Maragona Siregar, Lucinta memang sudah waktunya dititipkan di rutan Pondok Bambu lantaran berkas dan pemeriksaan tahap 1 sudah rampung. Kalau untuk penanganan kasus TSKRL, itu saat ini proses sudah tahap 1. Jadi kami sudah mengirimkan berkas ke Jaksa Penuntut Umum pagi tadi. Kalau untuk penahanan, itu memang sejak Jumat yang lalu kami pindahkan yang bersangkutan dari rutan di Polda Metro Jaya ke rutan Pondok Bambu. Alasan dipindahin kenapa? Sebetulnya ini untuk efektivitas saja, efektivitas dan efisiensi waktu. Karena kalau sebelumnya pada saat pemeriksaan kami butuh secara intens memeriksa bersangkutan. Sementara di Polres Jakarta Barat kita tidak ada tahanan khusus untuk wanita. Jadi untuk kemudahan waktu kami titipkan di Polda Metro Jaya. Namun karena semua pemeriksaan untuk LL sudah selesai, jadi kami pindahkan ke rutan Pondok Bambu. Biasanya memang tahanan wanita itu dititipkan di rutan Pondok Bambu. Pihak kepolisian enggan menanggapi soal isu lain soal tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Walau berkas tahap 1 sudah beres dan demi kelancaran proses selanjutnya, selebgram yang ditangkap di apartemennya kawasan Tamrin pada 11 Februari silam bersama 3 orang lainnya sengaja dipindah tahanan sambil menunggu pihak jaksa menggelar persidangan. Belum B21, tahap 1. Tahap 1 berarti kita sudah berkas perkara, sudah kita lengkapi, kemudian kita kirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Jadi untuk selanjutnya kami menunggu petunjuk dari jaksa dalam 14 hari ke depan, apakah ada petunjuk yang diberikan jaksa atau berkas kami dinyatakan sudah lengkap, atau itu yang diistilahkan P21. Kooperatif, tidak ada omongan apa-apa, memang kan dua-duanya statusnya sama ya, jadi rumah tahanan juga. Seandainya Polres Jakarta Barat ada rumah tahanan ya kami simpan di sini, tapi saat ini kan Polres Jakarta Barat tidak ada tempat tahanan khusus untuk wanita. Disinggung soal kasus Ririn Ekawati, Kompol Diego Maradona menjelaskan jika status Ririn masih sebagai saksi, sekalipun hasil tes Ririn negatif narkoba. Dan sambil menunggu hasil resmi dari Badan Narkotika Nasional, Diego Maradona berujar jika Ririn disebut-sebut pernah menggunakan narkoba jenis Happy Five dan obat penenang jenis Xanax. Menyusul barang bukti, obat-obatan itu ada pada saat penangkapannya. Jadi kalau hasil konfrontir tadi malam antara RE dengan ITY, disampaikan oleh ITY bahwa yang bersangkutan memang benar memberikan setengah butir pil Happy Five kepada RE, tapi tidak mengetahui apakah itu dikonsumsi atau tidak. Nah, sementara kalau dari RE sempat dikonsumsi, tapi yang bersangkutan muntah karena diberikan pada saat di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Jadi sempat dimuntahkan. Nah, inilah yang penyidik masih terus mendalami zat tersebut atau pil Happy Five tersebut kandungannya memang sempat terserap ke tubuh atau tidak. Nah, ini prosesnya, makanya dicek urin kan negatif. Kami mendalami dengan tes rambut itu. Kalau untuk Xanax masih kami dalami ya. Kami butuh waktu untuk pendalaman, memanggil pihak-pihak terkait. Karena kalau dari keterangan yang ada saat ini, mendiang suami dari RE ini kan tahun 2017. Jadi kami butuh waktu untuk menelusuri secara detail, secara mendalam terkait keberadaan Xanax tersebut pada saat kami melakukan penggeledahan. Bagaimana? Ya, itu akan kami dalami kaitannya dengan keberadaan Xanax di sana. Ya, sejak ditetapkan sebagai saksi atas dugaan penyalahgunaan narkoba, nama Ririn memang jadi perbincangan. Maklum, janda Ferry Wijaya ini seakan masih belum terima jika sang suami meninggalkan dirinya pada saat ia masih melakukan ibadah umroh. Kabarnya, 3 tahun menjanda, Ririn memang terlihat tak tahan dengan kesepian hatinya.
Bintang film di balik 98 yang sudah menjanda 2 kali itu mengaku tak betah merawat 2 anaknya. Dan yang terparah adalah ia mengaku trauma untuk menikah lagi. Bisa jadi karena kesepian akut inilah Ririn mulai menghibur diri bersama teman-temannya yang menjerumuskannya ke lembah narkoba. Namun pihak kepolisian masih menetapkan status Ririn sebagai saksi. Akan tetapi masih ada kemungkinan statusnya naik menjadi tersangka. Benarkah demikian? Teh, gimana teh setelah pemeriksaan? Gimana? Jelaskan gambar Ririn. Teh, gimana teh? Mas, bentar dong mas. Mas sedikit. Proses ini kan masih berjalan, iya masih berjalan. Atau statusnya masih seperti apa mungkin RS statusnya masih saksi atau seperti apa? Saksi, Saksi. sudah saya jelaskan kemarin statusnya yang bersangkutan saksi. Kami di dalam pemeriksaan kan kita akan terus mendalami ya, apakah kami menemukan fakta-fakta tersebut. Kalau seandainya memang ada fakta-fakta bahwa ada jaringan yang lebih besar terlibat di dalam peredaran narkoba ini, semuanya akan kami perlakukan sama. Kami akan tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Itu berulang-ulang yang kami sampaikan. Siapapun, kami tidak melihat profesinya apa, apakah dia artis, apakah dia punya pekerjaan lain, latar belakangnya apapun. Yang jelas, perang terhadap narkoba ini perang kita sama-sama, perang kita semua.